Kebijakan pengelolaan data dan informasi desa 1. Dasar hukum pengelolaan data dan informasi desa 1. Pentingnya data dan informasi desa 3. Ketentuan dan prinsip penyampaian data dan informasi desa 4. Sistem informasi desa 8. Bab 2. Kebijakan pengelolaan data dan informasi desa. Dasar hukum pengelolaan data dan informasi desa. Kebijakan pengelolaan data dan informasi desa bertujuan untuk menciptakan dasar yang kuat bagi pengelolaan informasi yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Penting untuk kebijakan ini diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU Desa menyatakan bahwa sistem informasi desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. SID sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Ayat 4, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat 5, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Manajemen pendataan profil desa dan kelurahan menjadi langkah kunci dalam upaya mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Proses ini memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengembangan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Penyusunan profil desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri tersebut juga diatur mekanisme dan instrumen penyusunan profil desa. Profil desa berguna menggambarkan potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat dan komprehensif. Profil desa memuat berbagai data informasi tentang kondisi desa meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang ada di desa. Penyusunan profil desa merupakan proses untuk menemukan dan menggali potensi desa yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang efektif di tingkat desa. Data dan informasi yang baik membantu pemangku kepentingan desa, termasuk pemerintah desa, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Selain untuk pengelolaan, platform juga dibutuhkan desa untuk menyajikan data-data tersebut dengan baik dan sistematis sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa termasuk merencanakan dan menyusun anggaran pembangunan desa. Dari sudut pandang yang lebih luas, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, bahkan kementerian lembaga, membutuhkan data kemajuan pembangunan desa yang bersifat agregat dan komprehensif. Data desa yang terkini dan akurat akan menunjang terwujudnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDes dan RPKPdes dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 6 2014 tentang Desa maupun Permendagri Nomor 114 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Data desa yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan juga berguna dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Kebijakan pengelolaan data dan informasi desa bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dan pedoman dalam pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data dan informasi di tingkat desa.
Kebijakan ini mencakup sejumlah aspek yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan profil desa dan kelurahan ini adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dendeks Desa Membangun. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pentingnya data dan informasi desa. Data dan informasi berkaitan dengan desa sangat memiliki peranan yang penting di antaranya sebagai berikut. Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Prodeskel Bina Pemdes adalah sistem informasi yang pengelolaannya secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pengguna Prodeskel Bina Pemdes yang diregistrasi mulai dari tingkat desa, kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Selain itu, keluaran Prodeskel berupa status desa swasembada, swakarya dan swadaya menjadi dasar bagi masing-masing desa dalam menetapkan SOT desa. B. Penyusunan data monografi desa. Monografi desa merupakan himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Pengukuran Dendeks Desa Membangun, IDM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh desa Indonesia setiap tahun dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan desa yang masih tertinggal dan peningkatan desa menjadi desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Selain itu, pencapaian IDM ini juga merupakan indikator kinerja utama kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ketentuan dan prinsip penyampaian data dan informasi desa. Penyampaian informasi dan data desa harus mematuhi sejumlah ketentuan dan prinsip agar dapat dilakukan dengan efektif dan transparan. Berikut adalah beberapa ketentuan umum yang biasanya terkait dengan penyampaian informasi dan data desa. Transparansi. Informasi dan data yang disampaikan harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan informasi di situs web resmi desa, papan pengumuman, atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbacaan dan keterjangkauan. Informasi dan data harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, akses terhadap informasi tersebut harus keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Konsultasi publik. Dalam hal pengambilan keputusan penting, pemerintah desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik.
Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat mereka terkait kebijakan dan program desa. Jadwal rutin penyampaian informasi. Menetapkan jadwal rutin untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti rapat umum bulanan, pertemuan rutin dengan warga, atau penyampaian informasi melalui media lokal. Hal ini membantu menciptakan prediktabilitas dan keteraturan dalam penyampaian informasi. Media komunikasi yang diversifikasi. Menggunakan berbagai media komunikasi, termasuk situs web desa, media sosial, siaran radio lokal, dan papan pengumuman fisik. Diversifikasi media membantu memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Keamanan dan privasi. Memastikan bahwa penyampaian ketat dan hanya disampaikan kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas. Menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini termasuk pemberian laporan keuangan, hasil program, dan perkembangan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyampaian informasi. Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam diskusi, pertemuan umum, atau forum partisipatif lainnya. Pelatihan masyarakat. Melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan memahami cara menggunakan data desa. Ini dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan informasi secara lebih efektif. Respon terhadap pertanyaan dan umpan balik. Menyediakan saluran komunikasi yang terbuka untuk menerima pertanyaan, masukan, dan umpan balik dari masyarakat. Pemerintah desa sebaiknya siap merespon dan memberikan penjelasan terkait pertanyaan atau masukan yang diterima. Penerapan ketentuan ini akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Hal ini mendukung prinsip dasar pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan ketentuan dan prinsip penyampaian data dan informasi profil desa dapat melibatkan sejumlah kegiatan yang dirancang untuk memastikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan informasi. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penerapan ketentuan dan prinsip tersebut. Sosialisasi kebijakan informasi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah desa terkait kebijakan penyampaian data dan informasi profil desa. Ini dapat mencakup pertemuan umum, pelatihan, atau penyuluhan. Pengembangan sistem informasi desa, SID. Merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi desa, SID, yang dapat diakses oleh masyarakat. Pastikan SID memenuhi standar keamanan, keterbacaan, dan keterjangkauan. Pelatihan pengelolaan informasi. Memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah desa terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data profil desa. Ini mencakup keterampilan teknis dan aspek hukum etika pengelolaan informasi. Rapat pembahasan informasi profil desa. Mengadakan rapat berkala untuk membahas informasi profil desa bersama dengan masyarakat. Ini dapat mencakup presentasi data, analisis tren, dan dialog terbuka. Pembuatan laporan pembangunan desa. Membuat laporan pembangunan desa secara berkala yang mencakup informasi profil desa. Laporan ini dapat disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat diakses secara publik. Pembuatan papan informasi desa.
Membuat papan informasi desa di tempat strategis yang dapat diakses oleh masyarakat. Papan informasi ini dapat berisi informasi profil desa, kegiatan pembangunan, atau pengumuman penting lainnya. Sistem pengaduan masyarakat. Menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang dapat digunakan untuk melaporkan masalah atau memberikan masukan terkait dengan informasi profil desa. Pastikan tanggapan cepat dan transparan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengumpulan data. Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data terkait profil desa. Ini dapat melibatkan warga desa dalam survei, pengamatan lapangan, atau kegiatan partisipatif lainnya. Kampanye literasi informasi. Mengadakan kampanye literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi yang disampaikan. Ini dapat melibatkan penyuluhan, seminar, atau kampanye melalui media sosial. Penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi profil desa. Posting rutin, live streaming, atau forum diskusi online dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat. Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan informasi desa secara berkala. Ini dapat mencakup penilaian terhadap tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas komunikasi, dan peningkatan sistem SID. Penghargaan bagi pemangku kepentingan terlibat. Memberikan penghargaan atau pengakuan bagi aparat pemerintah desa, masyarakat, atau pihak lain yang terlibat aktif dalam penyampaian data dan informasi profil desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan akses terbuka terhadap informasi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut secara transparan, penerapan ketentuan dan prinsip penyampaian data dan informasi profil desa dapat menjadi contoh baik yang mendukung pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem informasi desa. Sistem informasi desa, SID, adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi terkait dengan administrasi dan pembangunan di tingkat desa. SID bertujuan untuk memberikan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi di tingkat desa. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan sistem informasi desa. Pengumpulan data. SID membantu dalam pengumpulan data terkait dengan profil desa, potensi sumber daya, kelembagaan desa, dan karakteristik masyarakat. Data ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyimpanan data. SID menyediakan infrastruktur untuk penyimpanan data desa secara terstruktur dan terorganisir. Basis data desa menyimpan informasi yang dapat diakses dan dikelola oleh aparat pemerintah desa. Manajemen administrasi desa. SID membantu dalam manajemen administrasi desa, termasuk pembuatan dan pemeliharaan data kependudukan, surat menyurat, keuangan desa, dan kegiatan administratif lainnya. Pelaporan dan monitoring. SID memungkinkan pembuatan laporan berkala terkait dengan berbagai aspek pembangunan desa. Ini dapat melibatkan laporan keuangan, capaian pembangunan, atau evaluasi program. Pemantauan pembangunan. SID mendukung pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Informasi terkait progres pembangunan dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien. Pelayanan publik. SID dapat digunakan untuk menyediakan pelayanan publik secara online atau melalui aplikasi mobile. Contohnya, pendaftaran penduduk, permohonan izin, atau pelaporan masalah infrastruktur. Partisipasi masyarakat. Beberapa SID melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data atau memberikan akses informasi kepada masyarakat. Hal ini mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa.
Keamanan informasi. SID harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi desa dari akses yang tidak sah. Ini melibatkan kontrol akses, enkripsi data, dan perlindungan privasi. Pelatihan dan kapasitas. Penggunaan SID memerlukan pelatihan bagi aparat pemerintah desa untuk memahami dan mengelola sistem tersebut. Pelatihan ini mencakup pengelolaan data, pemeliharaan SID, dan pemanfaatan informasi. Integrasi dengan sistem nasional. SID sebaiknya dapat diintegrasikan dengan sistem informasi nasional atau sistem yang digunakan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hal ini memastikan konsistensi dan interoperabilitas data. Keterlibatan swasta dan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pihak swasta atau pihak ketiga dapat terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan SID. Keterlibatan ini dapat membantu dalam penyediaan teknologi dan keahlian khusus. Sistem informasi desa menjadi salah satu elemen kunci dalam transformasi digital pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Sistem informasi desa SID, memiliki urgensi yang besar bagi kemajuan desa, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa SID penting untuk kemajuan desa. Pengelolaan data yang efisien. SID memungkinkan desa untuk mengelola data dengan lebih efisien. Informasi yang terkumpul dapat disimpan, diakses, dan dikelola dengan lebih cepat dan mudah, menggantikan proses manual yang cenderung lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Pembangunan berbasis data. Dengan SID, desa dapat mengambil keputusan pembangunan yang lebih tepat berdasarkan data. Informasi profil desa, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Transparansi dan akuntabilitas. SID mendukung transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan memastikan aksesibilitas informasi profil desa, desa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel, yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat. SID memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan desa. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat dan memberikan masukan terkait data desa, SID mendukung partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan yang terarah. Informasi profil desa yang terkelola dengan baik melalui SID membantu desa dalam merencanakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Optimalisasi pelayanan publik. SID dapat digunakan untuk menyediakan pelayanan publik secara lebih efisien. Misalnya, pembuatan surat, pengajuan izin, atau layanan lainnya dapat diakses secara online, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. SID mendukung pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap program dan kebijakan pembangunan desa. Informasi terkait kemajuan proyek dapat dilacak dengan lebih akurat, memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang lebih cepat. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. SID dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses terhadap informasi yang relevan. Masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan inisiatif lokal, memperkuat usaha ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Interoperabilitas dengan sistem lain. SID yang baik dapat diintegrasikan dengan sistem lain, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Hal ini memastikan keterhubungan data dan informasi antar berbagai tingkat pemerintahan, mendukung koordinasi yang lebih baik. Efisiensi administrasi desa.
SAID dapat meningkatkan efisiensi administrasi desa dengan mengotomatisasi proses-proses rutin seperti pengelolaan data kependudukan, keuangan desa, atau dokumentasi administratif lainnya. Penerapan SAID tidak hanya menjadi kebutuhan teknologi semata, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing desa dalam menghadapi perubahan global. Dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi, desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.